Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawaban dan penjelasannya. Bagaimana hukumnya seorang suami yang menolak ajakan istri untuk anu-anuan melakukan jima hubungan badan? Karena kita sering mendengar bahwa apabila seorang istri menolak ajakan sang suami, maka istri akan dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya. Lalu bagaimana hukumnya seorang suami yang menolak ajakan istri untuk melakukan jima atau hubungan badan? Padahal istrinya sudah berkali-kali merayunya. Istrinya sudah berkali-kali berusaha untuk membangkitkan gairahnya. Tetapi sang suami terang-terangan menolak, tidak mau ajakan sang istri. Apakah sang suami juga dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa'lam rahimakallah annal jima'a haqqun lizawji wa wajibun ala zawjati, fa idza sa'alaha az-zawju haqqahu wajaba 'alaiha i'ta'uhu iyyahu ma lam takun haidun, wa idza lam yas'alha az-zawju haqqahu fala ithma 'alayha, wa idza sa'alathu az-zawjatu al-jima'a fayustahabbu liz-zawji ay yu'tiyahu iyyaha, wa illam yu'ti fala ithma 'alayhi li'anna al-jima'a haqqun lahu wa laysa biwajibin 'alayhi. Hadza madhhabul jumhuri minal fuqaha'i wal usuliyyin wa ghairihim. Ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah, anal jima'a, sesungguhnya jima' hakun, yaitu hak, lizauji, bagi sang suami, wa wajibun, dan yaitu kewajiban, ala zaujati, atas seorang istri. Jadi jima' itu adalah haknya suami, wajib bagi istri. Jadi jima' bukan kewajiban suami, bukan. Sekali lagi, kalau seandainya jima' itu kewajiban suami, wajibnya berapa kali, sehari semalam, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau setahun sekali, atau bagaimana? Sehingga perlu dipahami bahwa jima' sekali lagi adalah kewajiban istri, haknya sang suami. Fa idza sa'alaha az-zawju, lalu apabila sa'ala, meminta kepada istrinya, az-zawju, oleh suami, haqqahu, pada haknya, wajib 'alaiha, maka wajib atasnya istri, i'ta'uhu, oleh memberikan haknya itu, iyyahu, kepada suaminya. Malam takun, selama tidak ada oleh dia istri haidun, yaitu orang yang haid. Wa idza lam yas'alha, dan apabila tidak meminta oleh suami kepada istrinya, az-zawju, oleh suami, haqqahu, pada haknya, fala itsma 'alaiha, maka tidak ada dosa 'alaiha, atas sang istri. Jadi kalau suami tidak pernah minta haknya sama sekali, apakah istri berdosa? Tidak, karena memang sang suami tidak minta haknya. Wa idza sa'alathu az-zawjatu, dan apabila meminta kepada sang suami, az-zawjatu, oleh sang istri, al-jima'a, pada jima', fayustahabbu, maka disunahkan di zauji, bagi seorang suami, ayyu'tiyahu, oleh sekiranya memberikan oleh sang suami pada jima', iyaha, kepada istrinya. Wa ilam yu'ti, dan apabila sang suami tidak memberikan, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa bagi sang suami. Li'anal jima' haqqun, karena sesungguhnya jima' itu adalah hak, lahu, bagi sang suami. Walaysa biwajibin, dan tidaklah jima' itu biwajibin, suatu kewajiban, alaihi, atas sang suami. Hadza madhabul jumhuri, hadza, bermula ini, madhabul jumhuri, yaitu pendapatnya mayoritas ulama, minal fuqaha'i, dari para ulama ahli fikih, wal usuliyina, dan para ulama ahli usul fikih, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Adapun tentang hukum jima', maka sudah sering kita jawab. Silahkan lihat di dalam video kita, Al-Mu'allim Center, channel Al-Mu'allim Center, kemudian cari playlist tentang adab jima'. Di situ kita sudah terangkan hukum tentang jima'. yang ibaratnya kita ambil dari kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah,
li Syekh Abdurrahman Al-Jazairi. Al-Hanafiyatu qalu ammal wad'u falaysa laha haqqun fil mutalabati bihi illa marratan wahidatan walakinnahu yuftaradu alaihi diyanatun ay ya'iffaha wa illa kana minal athimin. Al-Malikiyatu qalu yutraku amrul wad'i li sajiyatir rajuli wa tabi'atihi fala yukallafu ay yata'a ihda zawjatihi mithla ma yata'u al-akhar fa in kana lahu zawjatun wahidatun wa tarakaha bituni wat'in wa rafa'at amraha lil qadi fa innahu yaqdi laha bihi fi lailatin min arba'i layalin alal arjahi li'anna lahu tazawwuju thalathin siwaha. Menurut Hanafiyah bahwa tidak ada hak bagi seorang istri menuntut jima kecuali sekali saja dalam seusia pernikahan, karena memang jima itu adalah haknya suami. Jadi kalau seandainya seorang suami tidak menuntut haknya, maka nggak masalah. Tetapi menurut mazhab Hanafi, dalam seusia pernikahan itu seorang wanita boleh menuntut sekali saja dalam masa pernikahan. Tetapi bagi seorang suami wajib, ini para ulama sepakat kalau ini, wajib bagi seorang suami itu menjaga kehormatan sang istri. Lah, menjaga kehormatan dan kesucian itu tidak identik dengan jima atau hubungan badan. Menjaga kehormatan yang paling ampuh adalah dengan pendidikan ilmu agama Islam. Istrinya diajari baca Al-Quran, diajari sholat-sholat, fardhu, sholat-sholat sunnah, zikir, baca, kemudian dakwah Islamiyah dan seterusnya. Itu adalah cara yang paling ampuh untuk menjaga kehormatan dan kesucian sang istri. Kemudian menurut mazhab Maliki bahwa seorang suami tidak dibebani untuk jima, hampir sama. Tetapi kalau seandainya sang istri itu melaporkan kejadiannya bahwa sang suami tidak menjimaknya, maka melaporkan ke pengadilan maksudnya, maka kalau menurut mazhab Maliki sang hakim qadhinya itu hendaklah memutuskan perkaranya itu kalau bisa 4 malam sekali lah, 4 malam sekali. Sang istri dikasihkan jatah jima. Jatah jima ini adalah kewajiban sang istri. Jadi istri diberikan kesempatan untuk menjaga kehormatannya, kesuciannya dengan jatah 4 malam sekali. Jadi kalau 4 malam ya sekali. Karena apa? Seorang suami itu kan boleh memiliki istri dari 4, ya, istri 4. Kalau seandainya sang suami memiliki istri 4, berarti kan masing-masing istri itu 4 malam baru dapat giliran sekali. Ini kalau menurut mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali dengan Syafi'i hampir sama. Maka sekali lagi tidak ada laknat, tidak ada dosa bagi sang suami apabila menolak ajakan sang istri untuk anu-anuan. Tetapi istri yang sudah merangsang, merayu sang suami itu sudah pahala besar, sudah. Kalau memang tujuannya mencari ridhonya Allah. Jadi istri sudah menawarkan diri itu pahala, merayu pahala, dan merangsang suami pahala. Semuanya sudah pahala sang istri, karena sang istri ingin menjalankan kewajibannya. Tetapi apabila sang suami menolaknya, tidak dilaknat oleh Allah dan oleh malaikat, tidak. Karena apa? Kalau sang suami dilaknat, misalnya sang suami sudah capek, banyak pikiran, sudah lemes loyo malam-malam, sang istri misalnya minta jatah. Kemudian anunya lemes loyo, lah bagaimana bisa masuk? Ya nggak bisa kan? Lah sudah lemes loyo, badannya lemes, boyoknya kumat misalnya. Terus kemudian anunya loyo sekalian. Terus ditambah laknat Allah dan para malaikat, ya kasihan dong sang suami. Sudah mencarikan nafkah, kemudian harus dilaknat oleh Allah dan malaikat. Faham kan? Beda dengan istri. Kalau istri sang suami sekali minta, namanya suami minta berarti kan sudah mulai merangsang, tegang. Asalkan sang suami itu anunya tegang, tegak berdiri begitu, kemudian istrinya tidur, walaupun istrinya tidur kemudian dibuka anunya dan tembus-tembus. Kalau sang suami yang kepingin itu tembus. Lah masalahnya kalau sang istri yang kepingin, kemudian sang suaminya lemes loyo, anunya dimainin jika nggak bisa berdiri, bagaimana? Ya, jadi sekali lagi ini harus dipahami. Jadi tidak ada laknat dari Allah dan para malaikat. Beda dengan istri karena kewajiban. Karena istri itu kewajiban, sehingga sang suami apabila minta, kemudian istri menolak, maka jelas dia akan menjalankan kewajiban, dosa itu pahala besar. Menjalankan kewajiban pahala besar. Ngapain dia nolak? Kalau dia nolak, itu sudah meninggalkan kewajiban, dosa besar. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah dan para malaikat.
Tetapi tata cara adab bagi sang suami hendaklah juga memberikan jatah. Itu kan enak Kang ya, sudah enak. Enak, berikanlah jatah. Apabila istrinya kok agresif ya, sangat begitu menggairahkan, berikan jatahnya setiap saat, sehari 3 kali tidak apa-apa. Bahkan setiap sholat fardu 5 kali, kemudian jima, yuk malah lebih bagus. Karena kepuasan sang istri itu juga akan mempengaruhi psikologinya. Oleh sebab itu, wajib bagi sang suami menjaga kehormatan sang istri. Wal wajibu ala zauji hifdhu afifati zaujati. Wajib bagi sang suami itu menjaga kesucian istrinya. Fa idza sa'alathu az-zaujatu al-jima'a fa yustahabbu lahu i'ta'uhu iyyaha. Apabila sang istri itu meminta jima, maka sangat disunahkan bagi sang suami. Ingat, ini sunnah, enggak wajib. Sangat disunahkan memberikan jima itu kepada sang istri. Waqad qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah oleh kalian hunna pada mereka para istri-istri itu bil ma'ruf dengan yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala jalla dzikruh wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri itu, yaitu semisal apa yang wajib atas mereka bil ma'ruf dengan kebaikan. Menurut salah satu riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, setelah mendengar ayat ini, langsung Ibnu Abbas itu senantiasa olahraga, sehat supaya sehat, pakai wangi-wangian, berdandan rapi. Karena apa kata Ibnu Abbas? Kalau memang saya suka istri saya berdandan, maka saya berdandan. Kalau saya suka istri saya selalu menggairahkan, maka saya juga selalu berusaha menggairahkan begitu. Inilah cara mempergauli istri dengan baik. Ya, kalau bisa ya selalulah olahraga, minum obat, jamu-jamu tradisional atau pernafasan yang sudah pernah kita ajarkan. Kita salurkan tenaga itu, energi itu, kemudian disalurkan ke kemaluan agar kemaluannya menjadi hangat, ada energi setrumnya. Di saat melakukan hubungan sama istri, maka istri akan kelojotan ya, akan kejang-kejang begitu, kesetrum, sehingga istri akan cepat memuncak dan keluar. Kemudian walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim wa qala jalla thana'uh hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Oleh sebab itu saling melengkapi lah kan. Kadang-kadang kita dipakai istri, istri kita pakai kan gitu. Saling memakai. Jadi jangan egois ya. Usahakan selalu berpenampilan rapi dan selalu berstamina prima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.